Kita pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk berbicara dan ngobrol bersama dengan keluarga besar Nabi School. Kita mengadakan deep talk, yaitu pembicaraan agak mendalam dan agak mengulik tentang berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupan kita. Tentunya pembicaraan ini tidak ada maksud apapun kecuali adalah bareng-bareng kita berkomitmen secara kolektif. Kita ingin membebaskan banyak blind spot pada kehidupan kita. Karena banyak sekali kehidupan ini kita jumpai titik-titik blind spot yang terus kita hadapi dan kita sering tidak bisa melewati blind spot itu ketika kita tidak membuka diri untuk belajar. Itulah fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu adalah menerangi dan memberikan pelita kepada setiap titik buta yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala dan akal kita sendiri, di mana itu hanya bisa dituntaskan bagaimana kita memberikan flashlight kepada setiap blind spot yang ada di dalam kehidupan kita, kecuali adalah bagaimana kita menggunakan ilmu, karena ilmu disifati oleh Allah dengan kata nur, yaitu adalah cahaya. Dan cahaya itu memberikan penerangan dan pelita pada setiap kegelapan yang sejatinya kehidupan ini didominasi oleh kegelapan. Inilah indahnya kalau kita berbicara dalam satu konteks ilmu, bukan untuk bermaksud saling mengunggah, bukan untuk bermaksud saling mengungguli, bukan bermaksud saling mendikte, tapi tidak ada maksud kita kecuali adalah mari kita bebaskan yuk banyak blind spot pada kehidupan kita, dan tidak ada yang bisa membebaskan banyak blind spot pada kehidupan kita kecuali adalah dengan ilmu. Ilmu itu merupakan sebuah pertolongan Allah yang paling besar. Ilmu itu merupakan tongkat bagi si buta untuk melewati perjalanan supaya tidak terperosok kepada banyak jalan yang berlubang ataupun kepada selokan. Ketika orang yang buta, mereka memiliki tongkat dan tongkat itu akan memberikan sinyal, akan memberikan tanda kepada si buta. Ini selokan, jangan kamu melangkah, ini jalan, silahkan melangkah. Dan itulah ilmu, memberikan jalan kehidupan kita supaya kita tidak terperosok. Analogi sederhananya tentang ilmu, mari kita bayangkan, saya dulu ketika masih SMP, perjalanan kalau kami dari Kudus, ketika kami akan ke Jakarta, ke Bekasi, perjalanan pada saat itu bisa ditempuh sampai 12 jam, sampai 15 jam. Karena jalan yang berliku, yang harus dilewati, jalan berbelok-belok dari satu lampu merah menuju lampu merah berikutnya. Dan pada saat itu perjalanan itu ditempuh sampai 15 jam. Tapi Masya Allah ya, dengan adanya ilmu dan teknologi, akhirnya dibuatlah jalan tol dengan berbagai macam komposisi jalan yang diletakkan. Dan akhirnya hari ini perjalanan Bekasi dan Kudus, kota kelahiran saya, maka perjalanan hari ini ditempuh 6 jam atau 8 jam. Hampir separuhnya dipangkas. Kenapa? Karena adanya teknologi dan ilmu, adanya jalan tol yang akhirnya memberikan akses lebih cepat sampai ke tujuan. Dengan ilmu yang diterapkan pada jalan tol yang kita lewati ketika kita melakukan perjalanan safar. Itu analogi sederhana. Ilmu pun sama. Ilmu itu memberikan kepada kita jalan cepat untuk meraih kebaikan. Ilmu itu memberikan kepada kita kecepatan untuk mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan referensi, di mana Allah menurunkan setiap ilmu bukan untuk memenjarakan kita, bukan untuk mendolimi kita, tapi Allah turunkan ilmu sejatinya, yaitu adalah supaya kita tidak terperosok pada gelapnya perjalanan dan supaya kita cepat sampai pada tujuan ketika kita mendapatkan ilmu. Nah, inilah pentingnya kita ngobrol pada kesempatan malam kali ini. Bukan apa-apa kita ngobrol ini, bukan untuk saling mendikte, tapi obrolan kita adalah obrolan tentang berbagai macam perjalanan kehidupan kita, lalu kita kembalikan bagaimana ilmu dan referensinya, supaya kita cepat sampai pada tujuan kebaikan yang kita miliki, dan supaya kita tidak terperosok kepada sesuatu yang justru mencelakakan kita. Nah, ini yang kita harus pahami dulu di dalam prolog. Semoga ini yang menjadikan kita akhirnya bisa membuka hati kita, dan semoga kita kalau belajar itu sebagaimana gelas yang kosong, mudah menerima dari setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Susahnya orang kalau mereka itu belajar ilmu dan kebenaran, karena terkadang mereka tidak siap untuk menjadi gelas kosong.
Mereka gelasnya sudah penuh. Akhirnya setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasulnya tidak nyampe kepada mereka. Dan ini tentunya kita hindari. Semoga betul-betul kita mendapatkan ilmu, mendapatkan referensi supaya kita mampu cepat sampai di tujuan dan tentunya banyak hal yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam jurang-jurang jebakan dan terperosoknya kita pada perjalanan kehidupan. Sekarang kita akan membahas, ya. Kita akan membahas pada kesempatan hari ini, yaitu membahas tentang anakku adalah surgaku. Tentunya kita sebelum membahas tentang anakku surgaku, tentunya kita paham salah satu bagian dari kehidupan kita yang tidak lepas bagi kehidupan kita ketika kita beranjak dewasa, sebagian besar dari kita diberikan oleh Allah amanah dengan seorang anak yang Allah titipkan kepada kita. Ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan tanpa menafikan keberkahan dan anugerah mereka yang hari ini belum mendapatkan keturunan. Maaf, bukan berarti yang tidak mendapatkan keturunan mereka tidak mendapatkan anugerah. Bukan pula mereka yang belum diberikan titipan, maka sesungguhnya mereka tidak memiliki keberkahan. Bukan. Sesungguhnya bisa jadi ada orang yang belum mendapatkan titipan amanah, mereka mendapatkan berkah. Bisa jadi ada pula orang yang belum mendapatkan keturunan, justru itu adalah anugerah. Karena Allah memberikan episode takdir yang tidak pernah salah kepada setiap manusia. Bukankah Asia, bukankah Ibunda Aisyah, beliau tidak memiliki keturunan? Dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya kehidupan Ibunda Aisyah hilang keberkahannya ketika beliau tidak punya keturunan. Siapapun yang hari ini belum diberikan oleh Allah momongan, belum Allah berikan kepadanya keturunan, maka sesungguhnya Allah tidak pernah salah di dalam mengiris setiap episode takdir, baik takdir yang manis ataupun takdir yang pahit. Maka sesungguhnya Allah selalu memiliki 1001 alasan kenapa Allah memberikan episode-episode kepada setiap manusia. Kalau kita belum mampu menemukan jawaban kenapa Allah belum memberikan kepada kita momongan ataupun keturunan, kalaupun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan di dunia, pasti kita akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Allah. Tapi yang jelas, Allah tidak pernah salah mengiris setiap episode kepada setiap manusia. Sekarang mari kita menuju kepada pembahasan bagaimana ketika kita pada kehidupan kita lalu kita mendapatkan keturunan. Allah menitipkan kepada kita dalam proses pernikahan yang kita tempuh ketika kita melangsungkan ijab kabul bersama dengan pasangan yang kita cintai lalu kita halalkan di hadapan Allah. Ketika kita menikahi pasangan itu lalu seiring dengan waktu perjalanan rumah tangga yang kita tempuh dengan orang yang terkasih di pucuk hati kita, Allah titipkan kepada kita keturunan. Maka sesungguhnya inilah merupakan salah satu anugerah besar. Dan tentunya kita harus paham. Yang kita harus mengerti adalah beberapa poin-poin yang kita sepakati dulu. Di mana poin-poin ini akan menjadi pegangan untuk kita sebelum nanti kita membahas secara spesifik dan secara menjurus bagaimana ketika membahas anakmu adalah surgamu. Poin yang pertama yang kita harus paham kalau kita sudah bicara tentang anak. Tentunya kita harus paham, kalau ada di antara kita hari ini sudah memiliki anak. Ada yang ditakdirkan punya anak 1, ada yang ditakdirkan punya anak 3, ada yang ditakdirkan punya anak 5, ataupun ada yang ditakdirkan anak 10. Berapapun anak yang Allah titipkan kepada kita, satu yang harus selalu kita sepakati dulu. Hikmahnya apa? Kenapa Allah itu menitipkan anak untuk kita? Ini merupakan sebuah perenungan ataupun resonansi jiwa kita. Untuk kita bertanya, kenapa Allah memberikan kepada kita keturunan? Padahal, jujur, banyak orang yang lebih solih dan lebih taat daripada kita, yang mereka menjaga betul hubungan mereka sebelum pernikahan, sampai mereka menikah, tapi sampai hari ini mereka belum mendapatkan keturunan. Kita mungkin tidak sesolih mereka. Mungkin kita tidak sesoliah teman yang kita kenal, yang hari ini masih menunggu omongan datang kepada keluarga kecil mereka. Tapi justru kita yang lebih tidak solih daripada mereka, kenapa kita diberikan oleh Allah keturunan? Ini merupakan sebuah hikmah yang harusnya kita jawab. Dan ini merupakan sebuah perkara yang harus kita mengerti dan menjadi perenungan untuk kita. Karena apa?
Karena Allah ketika menetapkan satu peristiwa takdir yang terjadi pada kehidupan kita, tidak mungkin satu peristiwa yang Allah berikan kepada kita itu lepas dari hikmah. Itu tidak mungkin, pasti ada hikmah. Kenapa Umar minta diberikan oleh Allah keturunan? Baru menikah langsung mendapatkan keturunan. Kenapa Fulan ketika menikah langsung dapat keturunan begitu cepat dan langsung banyak keturunan yang dia miliki? Ini kan harus kita jawab dulu. Bagaimana kita menjawab pertanyaan atas titipan yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita paham, tidak ada satu kejadian apapun yang terjadi pada kehidupan kita, kecuali itu tidak pernah lepas dari satu hikmah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus menemukan hikmah. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu berkata di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, semua peristiwa itu tidak pernah lepas dari hikmah. Apapun yang terjadi, dari daun yang jatuh, dari air yang mengalir, sampai ditemukannya emas ataupun perak, semuanya itu selalu memiliki hikmah terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maka kita harus betul-betul menjawab. Dan bisa jadi jawaban setiap orang di antara kita beda-beda dan beragam dan variatif. Sebesar kita mengeksplor apa hikmahnya seorang Umar minta itu diberikan keturunan. Itu yang kita harus paham. Yang menarik adalah, saya pernah ngobrol dengan salah satu anak muda, umurnya 30 tahun. Beliau sebagian tubuhnya bertato. Ketika beliau ngobrol habis kajian bersama saya ngobrol agak dalam dengan beliau. Saat itu saya nanya, "Antum sudah nikah, Mas?" "Sudah, Ustadz." Gitu. "Sudah punya keturunan, anak?" "Sudah, Ustadz." "Anak antum apa? Anak antum laki-laki atau perempuan?" "Perempuan, Ustadz." Saya lalu berkata, "Masya Allah ya, senang ya dapat anak perempuan, karena laki-laki secara fitrah biasanya menginginkan anak perempuan." Lalu saya tanya sama beliau iseng-iseng, "Antum tahu hikmah nggak, Mas?" "Tahu, Ustadz." "Kira-kira kalau antum, kenapa antum nikah dikasih anak perempuan?" Ternyata beliau langsung bisa menjawab tanpa mikir panjang. Apa hikmahnya beliau sampaikan saat itu? Dan saya tidak menyalahkan hikmah yang beliau temukan. Dia ngomong sama saya, "Allah itu ngasih saya keturunan pertama kali perempuan, bukan laki-laki, Ustadz. Supaya saya tobat, Ustadz." Saya tanya, "Kenapa antum langsung mengatakan kalimat itu?" "Iya, Ustadz. Maaf, Ustadz, saya bukan bermaksud membuka aib saya dan dosa saya. Saya ini adalah orang yang dulunya banyak mempermainkan perempuan. Saya suka sekali mempermainkan perempuan, suka sekali saya pindah dari satu hati ke hati, dari satu pelukan ke pelukan orang lain." Ini sebelum saya ngaji, Ustadz. Tapi ketika saya akhirnya menikah, ya saya betul-betul pastikan saya ini menikah ketika saya sudah siap. Dan ketika saya mendapatkan hasil USG-nya itu adalah seorang perempuan, maka saya tuh mikir, kenapa kok Allah berikan pertama kali perempuan? Ternyata saya menemukan hikmah untuk saya. Oh, berarti Allah itu mengirimkan kepada saya alarm. Ini loh anaknya perempuan, kalau kamu masih melanjutkan pesta-pesta yang kamu lakukan kepada banyak perempuan ketika kamu mempermainkan mereka dan pindah dari satu pelukan ke pelukan perempuan lain, ini loh anakmu perempuan, anakmu bisa digituin sama orang lain sebagaimana kamu gampang berbuat semacam itu dan seenaknya melakukan itu kepada banyak perempuan. Itu hikmah. Akhirnya ketika orang itu menemukan hikmahnya, maka Masya Allah. Maka akhirnya ketika beliau menemukan hikmahnya, tepat ketika beliau mendapatkan hasil USG dari istrinya ketika istrinya periksa perempuan, maka dia berpikir panjang, tidak bisa tidur beberapa hari sampai akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua dunia gelap dan dunia kelam yang pernah dia bersahabat dengannya. Itu namanya hikmah. Banyak hal dalam kehidupan ini kalau kita tidak sering mengembalikan hikmah pada kehidupan kita, maka banyak peristiwa itu akan hilang tanpa memberikan pelajaran pada kehidupan kita. Padahal Allah tidak mungkin menggelar banyak peristiwa dalam episode kehidupan manusia tanpa ada pelajaran di dalam setiap apa yang Allah gelar. Sutradara yang andal, sutradara yang pintar, yang mendapatkan nomini Oscar ataupun Piala Citra, pasti sutradara itu akan betul-betul memikirkan setiap detail scene supaya setiap scene itu memiliki makna dan memiliki ketersambungan dengan scene-scene berikutnya. Itu baru sutradara. Allah itu Al-Hakim, tapi Allah Al-Alim.
Allah itu maha hikmah, Allah itu maha ilmu, Allah itu maha referensinya, maha ilmunya setiada batas. Tidak mungkin Allah menggelar kehidupan fulan, kehidupan fulan, kehidupan fulan. Ibarat film yang Allah putarkan pada kehidupan manusia based on true story tanpa ada pelajaran di dalam setiap apa yang Allah gelar. Tidak mungkin. Kalaulah seorang sutradara ketika menggelar film, pasti setiap scene-nya itu memiliki ruh yang memiliki keterkaitan dengan scene berikutnya. Apalagi Allah. Dan Allah memberikan hikmah untuk kita. Ini pasti ada. Saya obrolkan sejenak. Saya 3 hari yang lalu kumpul sama Mas Sigit, kumpul sama Mas Sabto, kumpul sama beberapa santri. Kita membicarakan tentang proyek dakwah di satu tempat makan. Ketika kami sudah selesai rapat, saya keluar. Lalu saya mendapati ternyata parkir mobilnya itu agak jauh. Kira-kira 100 meter. Yang lain parkirnya dekat-dekat di situ. Sempat saya tanya sama santri yang membawa mobil. Kok parkirnya jauh banget? Iya Ustaz, tadi parkirnya di sini penuh. Diarahkan sama tukang parkir di sana. Oh gitu, ya sudah. Qadarullah setelah mobil kita pelanggan dan customer yang lain mendapatkan parkir yang lebih dekat. Kita yang lebih dulu justru mendapatkan parkir yang lebih jauh karena pas kita datang parkirnya penuh. Saya tuh mikir kok jauh banget ya dibandingkan mobil lain. Belum saya mencoba untuk memikirkan lebih lanjut, mobil datang, saya naik mobil. Akhirnya karena perjalanan ngambil mobil agak jauh, akhirnya jemputnya juga agak butuh waktu sedikit lebih lama. Akhirnya kami naik mobil. Kami muter, dan ketika kami muter, tiba-tiba pegawai di tempat makan kami mengundang kami, bertepuk tangan. Dia memanggil kita, Pak, ada handphone yang ketinggalan. Ternyata salah satu tim kita handphonenya ketinggalan. Saya langsung berkata kepada seluruh yang ada di mobil, Masya Allah ya. Ternyata Allah jadikan kita mobilnya, tadi tidak bisa parkir di depan restorannya. Karena sesungguhnya memang handphone kita ketinggalan. Yang mana kalau kita tadi mendapatkan parkirnya itu dekat, mungkin kita sudah jauh. Dan kita mungkin akhirnya kebingungan mencari handphone hilang yang ada di tim kita itu. Tapi karena kita parkirnya agak jauh, membutuhkan waktu untuk mengambilnya, membutuhkan waktu untuk menjemput kita. Akhirnya ketika pegawai itu keluar dari restoran untuk mengembalikan handphone, kita masih di depan restoran itu. Itu hikmah. Itu hikmah. Oleh karenanya inilah yang menjadikan para ulama lalu mengatakan dan menjelaskan kepada kita. Kenapa kita dikasih oleh Allah itu keturunan? Itu kan hikmahnya harus ditemukan supaya kita lapang. Kalau kita tidak mampu menemukan hikmah dari setiap episode yang Allah berikan pada kehidupan kita, maka menjadikan kita akan tidak bisa mengendalikan diri kita ketika kita mendapatkan satu peristiwa dan episode. Kalau kita tidak pahami hikmahnya dulu. Maka ini pertanyaan yang harus selesai dulu. Ada yang mereka mendapatkan hikmah. Oh, saya dikirimin anak karena saya dulu sering mempermainkan perempuan. Allah kirimkan anak perempuan. Supaya anak perempuan ini bisa menjadi rem yang menghentikan laju kemaksiatan yang aku lakukan di waktu muda. Ada orang yang mendapatkan anak lalu dia berpikir hikmah. Oh, ternyata saya setelah mendapatkan keturunan, setelahnya saya sakit. Dan ternyata anak pertama saya laki-laki, di mana hikmahnya? Ketika bapaknya dalam kondisi sakit, lalu ternyata sang anak dibuat oleh Allah mampu membantu meringankan tugas seorang bapak untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu. Ada yang Allah kirimkan kepadanya satu hikmah. Yaitu hikmahnya apa? Yaitu hikmahnya ketika seorang wanita mungkin terkecewakan, terdolimi dengan banyak hal bersama dengan sang suami. Allah kirimkan anak salah satunya untuk melewati masa-masa ujian yang mereka lewati dalam kehidupan. Ketika mereka melihat tatapan polos seorang anak yang Allah berikan untuk mereka. Hikmah itu pasti ada. Dan kewajiban kita nomor 1 adalah menemukan setiap hikmah itu. Supaya anak tidak hanya sekedar lalu lalang datang dalam teras kehidupan kita. Lalu kita berikan makanan, lalu menjadi besar, lalu akhirnya menikah. Lalu tanpa sadar kita ngomong, wah cepat banget ya waktu berlalu. Kayak kemarin masih kecil, sekarang sudah gede. Itu karena kita mungkin salah satunya tidak memahami hikmah. Allah itu tidak mungkin menetapkan satu episode apapun tanpa hikmah. Mustahil, nonsen. Allah itu memberikan sesuatu tanpa hikmah pada kehidupan kita. Dan kita, kalau kita merujuk kepada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim,
Di dalam kitabnya Syifaul Alil, setiap peristiwa seorang mukmin kalau dia ulul albab, dia harus menemukan hikmahnya apa ya dikasih keturunan sama Allah. Hikmah itu kalau kita kembalikan kepada ilmu ada dua. Hikmah kecil sama hikmah besar. Hikmah besarnya itu apa? Ya tentunya ketika Allah memberikan kepada kita keturunan supaya kita teruji oleh Allah. Apakah kita mampu mengembalikan anak itu kembali kepada Allah ataukah tidak? Itu hikmah besarnya. Di mana hikmah besar ini seragam. Semuanya sama untuk setiap muslim. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan memiliki hikmah besar. Apa hikmahnya? Di dalam kitab Ahkamul Maulud disampaikan. Hikmah besar ketika Allah memberikan keturunan kepada manusia itu apa? Allah ingin uji manusia. Apakah manusia yang mendapatkan titipan ketika mereka diberikan anak oleh Allah mampu memanfaatkan anak itu menjadi sebuah kebaikan akhirat dan mampu untuk menjalankan ketaatan bersama dengan anak itu atau justru sebaliknya. Itu hikmah besar. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Oh, hikmah besarnya adalah supaya kita itu dilihat oleh Allah. Mampu nggak mengembalikan anak yang Allah titipkan, kita kembalikan kepada jalan Allah sebagai pemiliknya. Kalau itu berhasil kita lakukan, berarti kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau kita tidak berhasil mengembalikan titipan Allah kepada jalannya Allah, kepada tracknya Allah, padahal yang memberikan titipan anak itu adalah Allah, lalu kita tidak mengembalikan kepada tracknya, ya berantakan kehidupan kita. Celaka bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun kita akan menemukan berbagai macam kecelakaan. Itu hikmah besarnya. Ya. Nah tentunya hikmah kecilnya itu masing-masing dari kita yang harus menjawab. Dan jawaban hikmah kecil itu beragam dan variatif sesuai dengan latar belakang dan sesuai dengan hasil eksplorasi ketika kita melihat secara internal ke dalam. Ini yang kita harus mengerti. Ada yang Allah kirimkan anak kepada dirimu, ya supaya kamu lebih taat kepada Allah. Karena banyak orang yang terkadang dikasih nasihat tidak mempan. Tapi ketika dikirimkan kepada anak, maka dikirimkan kepadanya anak, justru anak itu menjadikan dia lebih dekat dan lebih taat kepada Allah. Ada yang semacam itu. Nah itu yang pertama yang harus kita temukan pertama kali. Ada hikmah kecil, ada hikmah besar. Hikmah kecil, setiap orang memiliki beragam jawaban. Ada hikmah besar. Dan hikmah besar itu adalah bagaimana kita mengembalikan anak itu kepada penitipnya. Dan penitipnya itu, dan yang menitipkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Kayaknya Masya Allah ya, saya kagum sekali. Dengan salah satu guru saya, ustadz saya dulu ketika saya masih di pondok. Kami dititipkan di pondok. Ketika pertama kali kami masuk pondok setingkat SMA, maka ada ustadz sepuh. Lalu memberikan edukasi kepada setiap orang tua yang saat itu mungkin sedih karena melepaskan anaknya pertama kali di pondok. Ada ibu-ibu yang masih nangis. Ada ibu-ibu yang matanya sembab karena akan meninggalkan anaknya di pondok dan tidak lagi berjumpa dengan anaknya setiap hari. Maka sang ustadz yang saya cintai beliau karena Allah, beliau ngomong gini. Ibu-ibu, bapak, orang tua, ibu-ibu dan bapak itu harus sadar, harus ngerti. Anak yang kalian miliki, anak yang kalian titipkan di sini itu miliknya Allah. Nah kalian itu dipilih oleh Allah untuk melahirkan hambanya Allah. Maka biarlah anak itu belajar di sini supaya dia tahu jalan pulang kepada pemiliknya dan kepada penitipnya. Karena sesungguhnya celakanya manusia itu bukan hanya tidak sholat. Celakanya manusia itu bukan hanya ketika mereka tidak puasa. Tapi celakanya manusia itu adalah ketika mendapatkan titipan lalu titipan itu tidak dikembalikan kepada penitipnya. Karena yang dititipin tidak tahu jalan menuju kepada penitipnya. Sudah, biar di sini aja, biar jadi anaknya Allah. Kalau ibu dan bapak anaknya sudah menjadi hamba-hambanya Allah, ibu dan bapak menjadi orang yang paling tersenyum nanti di masa tua. Itu kata-kata saya dengarkan tahun 96 ketika saya masuk ke dunia SMA di lokasi pondok. Masya Allah.
Tapi kata-kata itu saya yakin itu kata-kata yang datang dari hati yang ikhlas betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata itu walaupun sudah berjalan 25 tahun lebih. Kata-kata itu dari sang guru yang beliau sekarang sepuh. Tidak pernah saya lupakan kata-kata itu. Ini yang kita harus paham. Makanya kalau dalam bahasa kerennya hari ini, jadilah orang tua yang mindfulness. Jangan menjadi orang tua yang hanya sekedar autopilot. Ya, anak datang ya, anaknya datang, anaknya ini ibunya hamil ya, anaknya nanti lahir ya. Lalu kita tidak tahu bagaimana mengambil hikmah kenapa Allah berikan itu semuanya dalam kehidupan kita. Setiap peristiwa kalau tidak diambil hikmah akan berlalu menjadi pepesan kosong yang justru membuat kita celaka. Makanya apa? Allah bil isyarati yafham. Orang pintar itu dengan satu isyarat itu, orang pintar itu dengan satu isyarat itu paham. Itu orang pintar. Ya, makanya maaf ya, kita harus paham. Contoh nih, Allah kirimkan gempa, Allah kirimkan longsor, Allah kirimkan berbagai macam peristiwa musibah alam. Itu kan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin Allah hanya sekedar menggerakkan, iseng lah, saya gerakkan supaya nanti terjadi gempa. Mana ada sifat Rabb yang kita sembah itu iseng. Ya daripada sepi lah, saya buat longsor. Ya supaya ini rame lah, saya buat supaya ada tsunami dan ada yang menjadi berita-berita di media mainstream. Allah itu kan bersih dari sifat-sifat jelek semacam itu. Allah kirimkan gempa, Allah kirimkan gesekan lempeng bumi, Allah kirimkan tsunami, pasti ada peristiwa. Dan kita harus menangkap setiap peristiwa itu menjadi sebuah kebaikan kita untuk mengambil hikmah. Kayak Rasulullah. Rasulullah itu setiap peristiwa itu selalu beliau kaitkan dengan hikmah. Makanya baginda Nabi SAW, itu hanya melihat mendung saja. Itu pun sudah lahir sikap beliau untuk mengambil hikmah ketika Allah kirimkan mendung. Padahal baru mendung, apalagi ketika punya Fatimah, ketika punya anak Hasan, ketika punya anak Ibrahim, ketika punya anak Qasim. Oh, Nabi itu tahu hikmahnya itu. Karena yang pertama kali ditemukan Nabi itu, yang dicari Nabi itu hikmahnya dulu. Mari kita ngambil sebuah hadis dari riwayat Muslim. Bagaimana Nabi itu setiap melihat segala sesuatu tuh, kacamatanya Nabi itu melihat dengan kacamata hikmah. Nabi itu kalau melihat mendung, diceritakan oleh Ibunda Aisyah dalam riwayat Muslim. Rasulullah itu kalau melihat mendung itu gelisah. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kegelisahan Nabi ketika melihat mendung terbaca oleh Ibunda Aisyah. Depan, belakang lagi, depan lagi, belakang lagi. Lalu sampai akhirnya Ibunda Aisyah itu kan ngomong kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang menjadikanmu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang itu kenapa ya Rasulullah? Innan nasa farihu bil ghain farhan bima ja'a fihi minal matar. Maka sesungguhnya dikatakan oleh beliau, orang itu biasanya senang. Orang itu biasanya senang ya Rasulullah kalau ada mendung. Kenapa? Mendung itu tanda hujan itu turun dan hujan itu menyenangkan dan menggembirakan untuk kita ya Rasulullah. Karena harusnya kita senang ya Rasulullah. Kenapa aku menjumpaimu dan melihatmu dalam kondisi gelisah? Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ada apa ya Rasulullah? Lalu perkataan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah itu pernyataan. Dari sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ibunda Aisyah. Lihat jawaban Nabi. Kamu yakin setiap yang mendung itu pasti hujan Ibunda, wahai istriku Aisyah? Lalu Nabi membaca satu ayat. Falamma ra'ahu 'aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim. Rasulullah lalu menerangkan satu ayat yang mengenai kepada kaum Ad yang mereka menolak satu nabi. Allah kirimkan mendung. Yang mana kaum itu ketika melihat mendung mereka senang. Mereka menyangka di dalam mendung itu ada air yang menyuburkan tanah-tanah mereka. Padahal mereka itu tidak tahu mendung itu adalah adab yang mereka tantang ketika mereka berkata kepada nabinya. Mana itu? Kirimkan adab kalau memang kamu adalah seorang nabinya Allah. Allah kirimkan itu. Mendung.
yang di dalamnya adab yang pedih bagi mereka dan merusak apapun infrastruktur yang mereka miliki ketika mendung itu ditumpahkan oleh Allah. Jawaban Nabi membuat Ibunda Aisyah. Apa yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran? Yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran itu apa? Ya itulah hikmah. Ini kita tidak bisa lepas dari perjalanan kita untuk menangkap hikmah. Bahwasanya anak kita itu apa sih sebenarnya? Itu yang harus menjadi sebuah perenungan. Ini maaf saya agak panjang nomor 1. Tapi ini merupakan hal penting. Karena banyak manusia yang mereka tidak berkesadaran, hatinya tidak terjaga ketika Allah memberikan keturunan. Ketika dia mendapatkan keturunan, dia tidak berusaha untuk menangkap hikmah apa yang Allah berikan di balik keturunan yang Allah titipkan kepada dirinya dan kepada istrinya. Kalau ini tidak terjawab, ya bingung akhirnya dalam kehidupan. Dan akhirnya kalau sudah tidak terjawab, ya akhirnya tidak ngerti kurikulumnya nanti kayak apa. Tidak ngerti kok hikmahnya kok. Dan itu menjadi musibah besar kalau sudah semacam itu. Insya Allah ya, agama ini agama yang luar biasa. Kita sendiri saja yang terputus referensinya dari agama kita. Yang pertama, kenapa Allah berikan kita keturunan? Allah kasih Mas Dimar keturunan, Allah kasih saya keturunan, Allah kasih fulan keturunan. Ada orang yang lebih solih dari saya, sampai hari ini belum mendapatkan keturunan. Ada orang yang lebih solih daripada kalian yang sudah mendapatkan keturunan, sampai hari ini belum punya keturunan. Maka itulah yang harus dijawab yang pertama. Hikmahnya apa Allah memberikan kepada kita keturunan? Ini yang pertama. Poin yang kedua yang cukup penting untuk kita mengerti dan kita pahami adalah ketika kita bicara tentang masalah anak, yang kita harus mengerti dan harus kita pahami pula adalah memiliki anak itu ketika kita paham, hikmah besarnya adalah bagaimana anak itu harus dikembalikan menuju kepada Allah. Titipan itu menjadi ujian untuk kita dan titipan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu adalah Allah. Dan gagalnya orang tua adalah yang tidak mengembalikan titipan Allah kepada jalannya Allah. Tapi justru dia mengambil titipan dari Allah tetapi mengembalikan anaknya kepada trek yang tidak menuju kepada Allah. Ini kan parah ini. Karena ini lebih buruk daripada keledai. Keledai itu selalu tahu jalan pulang. Kita ini kalau kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya itu, mengembalikan itu kepada Allah, kita harus paham. Memiliki anak itu melahirkan kepada kita komitmen, kewajiban, dan konsekuensi. Ya, jadi memiliki anak itu melahirkan kepada kita kewajiban, melahirkan kepada kita kewajiban, komitmen, dan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Tapi kita juga harus ingat bahwasanya mendidik anak juga memang melelahkan dan meletihkan. Tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya mendidik anak itu tidak melelahkan. Mendidik anak itu tidak meletihkan. Enggak mungkin itu, omong kosong. Mendidik anak itu melelahkan dan meletihkan. Makanya tidak salah kalau Imam Ibnu Qayyim itu beliau berkata kepada kita bahwasanya ada sebagian dosa yang Allah tidak hapus dosa itu bagi orang-orang yang sudah punya anak. Ada sebagian dosa yang Allah tidak hapus dosa itu dan Allah tidak hapus kemaksiatan itu kecuali dengan kelelahan dan keletihan ketika dia merawat anaknya, ketika mengembalikan anaknya kepada jalannya Allah. Ya, sekali lagi ya. Ada sebagian dosa bagi setiap orang tua yang sudah memiliki anak, ada sebagian dosa yang dosa itu tidak Allah hapuskan. Allah tidak hapuskan dengan taubat. Allah tidak hapuskan dengan istighfar. Tapi Allah hapuskan ketika dia memiliki kelelahan. Ketika dia memiliki keletihan di dalam mendidik anaknya. Maka keletihan dan kelelahan ketika mendidik anaknya menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa spesifik. Yang mana dosa itu tidak dihapuskan kecuali karena kelelahan ketika mendidik. Ini menjadikan kita memahami betul bahwasanya poin yang kedua, mengembalikan anak kepada jalan Allah sebagai hikmah besar yang sudah kita pelajari pada poin 1, maka beranjak kepada poin yang kedua, kita harus paham untuk merealisasikan hikmah besar di dalam kehidupan kita punya anak itu memang harus siap lelah.
Ada salah satu ustadz yang berkecimpung dalam masalah eh, pendidikan anak ya, berbasis fitrah. Beliau tuh mengatakan bahwasanya beliau mengatakan mendidik anak itu memang harus lelah. Siapapun orang tua yang tidak lelah mendidik anaknya dari umur 0 tahun sampai 15 tahun, maka dia akan menghadapi badai di sepanjang sisa kehidupan sang anak ketika beranjak dewasa. Itu sudah dikatakan oleh seorang ustadz. Allah yarham, beliau sudah meninggal dunia. Itulah yang menjadikan kita, poin yang kedua di dalam pembahasan ini adalah, di dalam pembahasan ini akhirnya kita memahami betul. Berarti poin yang kita sepakati ketika kita membahas tentang anakmu itu adalah surgamu. Yang kedua itu apa? Bahwasanya mendidik anak itu melelahkan. Tapi kelelahan dan keletihan ketika mendidik anak itu harus dikaitkan dengan sebuah balasan yang Allah berikan kepada manusia. Karena setiap kebaikan itu pasti akan mendapatkan balasan dari sisi Allah. Dan itu harus dikaitkan dengan balasan yang Allah berikan dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya maaf ya, kalau orang tidak mengimani hari akhir, ya susah. Maka dia akan lebih memilih child free. Kenapa? Daripada saya lelah. Nanti saya stres, nanti saya depresi ketika mendidik anak. Orang mengatakan bahwasanya dia memilih untuk tidak memiliki anak, free dari anak-anak, child free, itu karena dia tidak memiliki sebuah konsep bahwasanya balasan atas setiap fitrah ketika mendidik anak itu ada sebuah kenikmatan besar yang Allah janjikan kepada mereka. Makanya akhirnya di situ kita paham, orang yang memiliki anak, kalau dia tidak mengingat balasan dari sisi Allah, dia tidak akan sanggup memikulnya. Karena dia akan khawatir terhadap rezekinya. Dia akan begadang di waktu malamnya. Dia akan kerja keras di sepanjang hidupnya untuk membiayai sang anak dengan segala kebutuhannya. Dan akhirnya dia akan menyerah sebelum itu terjadi dengan memilih tidak memiliki anak. Ya. Maka akhirnya yang kedua yang kita harus paham adalah dalam perjalanan kita, ketika kita mendidik anak, sebelum kita spesifik membahas anakmu adalah surgamu, adalah yang kedua, itu pasti lelah. Tidak mungkin nggak lelah. Karena apa? Mendapatkan kebaikan yang besar yang kita petik di masa kita tua dan mendapatkan kebaikan besar kelak dalam kehidupan di akhirat, yaitu adalah ketika kita mendapatkan surga. Itu pasti lelah. Jadi setiap orang tua itu harus lelah. Tapi ingat, selelah-lelahnya kita menjadi orang tua yang mendapatkan titipan, mungkin lebih lelah saudara kita yang hari ini mereka begitu lama menantikan keturunan dan belum mendapatkan keturunan itu datang dalam kehidupan mereka. Ya. Makanya Masya Allah, kita harus paham. Imam Qurtubi lalu mengatakan kepada kita, apa yang dikatakan oleh Imam Qurtubi? Imam Qurtubi itu mengatakan, mendidik anak itu lelah, tapi memberikan kepada manusia kebahagiaan yang tidak mungkin kebahagiaan itu didapatkan dari harta, tidak didapatkan dari finansial, tapi hanya bisa didapatkan dari keberhasilan dalam tanda kutip seorang bapak dan ibu ketika mendidik anaknya taat kepada Allah. Itu kegembiraannya besar sekali. Ya. Tapi pasti melelahkan, pasti meletihkan. Imam Ibnu Qayyim aja sudah menyampaikan itu kok. Nah, jadi saya teringat ya kalau pas lagi ngobrol kayak gini, saya teringat obrolan dialog hangat saya dengan Bibu, istri saya. Ini masih ada kaitannya poin 1 juga. Bibu itu pernah ngomong ke saya beberapa waktu yang lalu. Saya tanya, Bu, kemana Bu ini anak? Ini Bibu yang ke-8 nih. Saya akan ngobrol pengen menguatkan gitu. Gak apa-apa Bu, anak yang ke-8. Iya gak apa-apa. Nanti berlanjut gak sampai anak 9? Ya insya Allah. Nah tanya apa sih yang menjadikan kamu kuat gitu? Ada satu jawaban. Insya Allah ya. Dari istri saya tercinta. Beliau ngomong gini. Ya memang mungkin rezeki saya itu untuk masuk surga itu kan mungkin dengan punya banyak anak kali ya Bi. Nabi kan sering ngomong perkataan Imam Malik. Allah itu membagi amal sebagaimana membagi rezeki.
amalnya Bibu itu nggak sholat, amalnya Bibu itu mungkin nggak banyak puasa. Karena setiap puasa Ramadan beliau hamil. Sekalinya Ramadan menyusui. Sekalinya Ramadan lagi hamil lagi. Sekalinya Ramadan menyusui lagi. Ya mungkin amalan saya bukan di puasa wajib ataupun sunnah. Tapi mungkin amalan saya itu adalah memiliki anak. Lalu saya mendapatkan kelelahan dan keletihan. Lalu setiap hari kelelahan saya itu menghapuskan dosa-dosa saya ketika saya berbaring di waktu malam memejamkan. Ya. Jadi ini yang menjadikan kita paham. Ini poin yang kedua. Ini poin yang kedua. Jadi akhirnya yang kita harus pahami kalau sudah bicara tentang anak, kita harus sepakat untuk konfrontasi dalam tanda kutip tidak sama pendapat kita dengan kalangan Charles Free. Charles Free tidak mau lelah, dia tidak mau letih. Dia tidak mau lelah, dia tidak mau letih. Ya. Dan mereka ingin hidup mereka itu ya sebagaimana semacam itu. Dan kalau boleh saya mengingatkan orang kalangan Charles Free, kalian tidak selamanya mudah. Bagi kalangan Charles Free ketika mereka memilih untuk tidak memiliki keturunan, saya sampaikan pesta tidak ada yang tidak usai. Dan kehidupan itu berjalan sesuai dengan fitrah sebenarnya. Perjalanan hidup itu sesuai dengan fitrah. Memang Allah itu sudah tetapkan fitrahnya itu indah. Kamu dari kecil dirawat, dibesarkan, beranjak dewasa, kamu menikah, punya pasangan hidup untuk menguatkan kamu dan menenangkan kamu, lalu punya anak. Ini polanya Allah ini pas, nggak mungkin salah polanya Allah. Kalau kita diberikan, kenapa harus ada anak? Dengan anak itulah kasih sayang kita bisa maksimal. Seorang suami istri bisa saling belajar lebih dewasa. Mereka bisa merasakan keletihan dan mereka bisa merasakan bagaimana dulu pengorbanan orang tua mereka. Lalu ketika orang tua ini lalu akhirnya tua, dia punya orang yang bisa menjadi yang menegakkan tulang mereka, memberikan kehangatan untuk mereka di masa tua dengan anak-anak mereka yang beranjak dewasa. Terutama ketika anak mereka taat kepada Allah dan melahirkan anak-anak yang solih juga. Cucu-cucu mereka. Dan itu merupakan pattern Allah. Pattern robbani semacam itu. Itu patternnya Allah yang luar biasa. Makanya yang kedua yang kita harus paham, yang kita harus mengerti tentang ini adalah sesungguhnya poin yang kedua yang kita dalam pembahasan ini adalah ya memang punya anak itu melelahkan untuk mewujudkan hikmah besar yang tadi kita bahas pada poin yang pertama. Ini supaya kita memberikan edukasi kepada setiap orang tua. Jangan hanya punya anak, tapi tidak mau mengambil kelelahan dan keletihannya. Karena apa? Kehidupan kita tidak akan pernah bisa sama antara sebelum punya anak dan setelah punya anak. Dan jangan meminta serta berkeluh kesah. Kenapa kehidupan saya tidak sebagaimana dulu? Tidak bisa. Patternnya ini sudah dibuat oleh Allah dengan aturan terbaik dan kita akan menemukan jawaban kebaikan dari pola yang kita ikuti dari Allah ya ketika kita tua, ketika kita senja, atau nanti ketika kita di akhirat. Maka ini yang kedua yang harus kita paham. Poin yang ketiga yang kita harus paham. Maka setelah kita memahami pada poin satu, poin yang kedua. Pertama, apa hikmah kecil dan hikmah besar untuk kita ketika punya anak berdasarkan uraian luas secara global di dalam kitab Syifaul Alil. Yang kedua adalah kita mengutip perkataan dari Imam Ibnu Qayyim ketika Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya merawat anak itu lelah. Tapi di balik kelelahanmu ada dosa-dosa spesifik. Yang Allah tidak hapuskan dosa itu kecuali ketika kamu memang lelah ketika kamu merawat anak. Yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah yang kita bahas. Ketika kita mendidik anak, maka kita diwajibkan oleh Allah. Ini diwajibkan, bukan opsi. Kita diwajibkan oleh Allah untuk mensolehkan anak. Ya, ini supaya memberikan kepada kita sebuah narasi. Ya. Mensolihkan anak itu bukan anjuran. Tapi itu kewajiban. Masalah kita ketika ingin menjadikan anak itu dai atau ustadz, misalkan Basam. Saya tanya, mau jadi ustadz kayak Abi? Dia mengatakan iya atau tidak. Tidak terkena masalah. Saya nggak akan terkena dosa. Saya nanya sama Basim, saya nanya sama Ja'far gitu misalkan.
Pengen jadi seorang dokter muslim? Dia menjawab tidak, saya nggak kena dosa. Tapi kalau kita punya keturunan, lalu keturunan itu tidak bisa menjadi solih, kita kena dosa. Kenapa? Karena sesungguhnya pada poin yang ketiga, kalau sudah mendapatkan anak, mau tidak mau, suka tidak suka, ridho tidak ridho, Allah mewajibkan kepada dirimu. Jadikan anakmu solih. Jadikan anakmu mengenal aku, kata Allah. Jadikan anakmu itu mengenal nabiku dan rasulku. Sebagaimana yang Allah ikrarkan di dalam perut ibunya ketika anak kita dikandung oleh ibunya. Alastu birabbikum, bukankah saya ini Rob kalian? Dan itu sudah merupakan peringatan dari Allah serta sinyal dari Allah. Berarti kalau anak kecil, berarti anak kita sebelum lahir, dia sudah diambil ikrarnya oleh Allah dengan mengatakan alastu birabbikum, bukankah saya itu adalah Tuhanmu? Dan itu sudah diambil ketika anak kita di dalam perut istri kita yang membesar dan membuncit. Berarti Allah secara tidak langsung mengatakan kepada setiap ibu dan setiap bapak dari anak itu. Ini loh, anakmu sudah bersaksi, aku adalah Tuhannya. Jangan sampai ketika nanti lahir, itu lupa dengan aku. Dan siapa yang diberikan amanah? Dan ibu. Berarti menjadikan anak soleh itu kewajiban. Jadi kita dalam prolog ini pada prolog poin yang ketiga itu kita samakan frekuensi dulu. Bahwasanya menjadikan anak kita soleh itu bukan merupakan opsional. Sebagaimana kita memilih channel di televisi. Kita suka kita pertahankan, tidak kita suka ya kita buang. Tidak itu. Kita harus menyamakan persepsi kita bahwasanya memiliki anak itu bukanlah sesuatu yang kita pilih di prasmanan. Ketika digelar prasmanan, di situ ada rendang. Kita tidak suka rendang, kita lebih suka kikil, kita ambil kikil. Kita lebih suka ayam pop, kita ambil ayam pop. Bukan itu. Tapi sesungguhnya inilah yang menjadikan kita paham. Kewajiban kita kalau memiliki keturunan itu. Suka atau tidak suka. Dalam bahasa Arabnya, sya'am aba. Kamu suka atau tidak suka. Kalau sudah memiliki anak, kamu harus solihkan anak. Kamu harus solihkan anakmu. Dan itu sudah dijadikan fitrah oleh Allah. Karena apa? Setiap fitrah orang tua sudah disamakan frekuensinya oleh Allah. Sama dengan ikrar seorang janin ketika dia ditanya oleh Allah siapa Robnya, yaitu Allah. Ya, makanya fitrahnya manusia orang tua di dalam hatinya yang paling kecil, walaupun dia maling, walaupun dia koruptor, walaupun dia pembunuh, dia akan berkata, dia harus lebih baik daripada saya. Itu fitrahnya manusia. Maka fitrah ini kalau semakin terjaga dari orang yang bersih, maka dia akan paham. Kata Imam Ibnu Qayyim, mewajibkan anak itu harus solih. Apa? Kewajiban kepada orang tua itu solih. Jadi kewajiban kita kepada anak paling primer bukan memberikan sandang, papan, dan pangan. Itu nomor 3, 4, 5. Nomor satunya apa? Mensolihkan anak itu. Mensolihkan anak itu. Karena pertanyaan nanti ketika Allah tanyakan kepada anak ketika anak itu dihisap, maka bapaknya kan ditanya, sudah berapa ayat yang kamu ajarkan kepada anakmu? Sudah berapa sunnah yang kamu ajarkan kepada anakmu? Sudah seberapa sholat yang kamu ajak anakmu ke masjid? Karena Allah gak akan nanyakan dunia. Yang mana dunia itu mudbirah. Yang ditanyakan akhirah. Karena akhirat itu mukbilah. Mudbirah itu ditinggalkan, mukbilah itu didatangin. Allah gak nanya dunianya. Karena dunia itu ditinggalkan dan sudah rusak dengan kiamat. Tapi Allah akan tanya tentang akhirahnya. Kenapa? Akhirah itulah yang dituju ketika seseorang itu berdiri di hadapan Allah. Jadi yang ditanya, jadi kewajiban kita tidak menjadikan anak itu kaya dan miskin. Masalah kaya dan miskin itu kewajiban Allah. Itu Allah yang menentukan dalam takaran rezeki di mana takaran Allah tidak pernah tertukar. Masalah anak kita putih, anak kita hitam, itu kewajiban Allah untuk membentuk setiap penciptaan dengan sebaik-baik penciptaan. Tapi apapun latar belakang fisik anak kita dan bagaimana takdir berjalan pada anak kita, yang satu yang Allah wajibkan, seberapa besar ketaatan. Nah itu nanti di hadapan kehidupan, di hadapan Allah. Dan kewajibannya adalah mensolihkan anak. Ini yang paling berat.
Makanya akhirnya kenapa harus disolihkan Ustaz? Saat para ulama memiliki jawaban. Kewajiban orang tua mensolihkan anak itu setidaknya lahir dari beberapa hal. Satu, kenapa harus disolihkan anak kita? Satu, ya karena anakmu yang ngasih Allah. Maka kamu wajib untuk mengembalikan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, anakmu yang solih. Kenapa kamu wajib untuk mendoakan, mensolihkan anakmu? Karena sesungguhnya doa dari anak yang solih itu hanyalah yang diterima oleh Allah. Kalau anakmu tidak solih, tidak diterima sama Allah. Karena Nabi mengatakan, waladun solihun yat'ulahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, kalau anakmu solih, berarti kamu lepas dari status yang dibenci oleh Allah. Apa status orang tua yang dibenci oleh Allah? Ar-rukub. Apa itu ar-rukub? Mandul. Apa itu mandul? Orang yang punya anak tetapi anaknya tidak bermanfaat untuk agama Allah. Kalau anak kita solih, kita lepas dari status yang dibenci oleh Allah dari orang tua. Jadi orang tua itu yang dibenci statusnya bukan hanya dayus. Membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarga. Tapi salah satu status dari orang tua yang dibenci oleh Allah itu apa? Ar-rukub. Punya anak, tapi anaknya itu dibiarkan. Sampai anaknya tidak peduli tentang agama Allah. Dan itu banyak sekali. Anak bertumbuh kembang, hidup dalam game, hidup dalam suasana, dalam hobinya. Tidak peduli tentang agama Allah karena orang tuanya tidak pernah mengenalkan itu. Kenapa harus solih anak kita? Supaya membebaskan orang tua dari ancaman kemandulan di hadapan. Yang keempat, kenapa anak kita harus solih? Karena separuh perjalanan kita akan ditempuh bersama dengan pertolongan anak ketika anak itu kita solihkan. Dan itulah 4 alasan kenapa kita harus paham. Kewajiban orang tua kepada anak itu adalah mensolihkan anak. Masya Allah ya. Ini baru 3 mukadimah saja. Masya Allah ya, ternyata sudah jam 9 lebih 10 ini. Tentunya ini panjang. Walaupun ini terus terang saya menyampaikan ini kita baru sampai di mukadimah. Perjalanan kita masih panjang ini. Belum kita membahas tentang anakmu surgamu ya. Tapi yang jelas di sinilah kita paham ya. Ternyata komponen yang harus kita pahami, terutama dari perspektif ilmu tentang anak itu tidak sesederhana yang kita sering pikirkan selama ini. Ternyata pertanyaan pertama sudah nohok kita. Apa sih hikmahnya Allah itu ngasih kita anak gitu. Ya. Ada Nabi Zakaria yang begitu lama beliau tidak memiliki keturunan. Ya. Tapi kita ada yang nikah baru sebentar sudah memiliki keturunan. Ada yang kedua, yaitu adalah kita harus paham bahwasanya memiliki anak itu merupakan bagian yang melelahkan. Dan yang ketiga, kita harus ngerti kewajiban kita itu mensolihkan anak kita. Masalah anak itu kaya, masalah anak itu tidak kaya. Itu tergantung pada pembahasan, tergantung pada irisan takdir yang Allah berlakukan. Tapi mensolihkan anak itu merupakan kewajiban. Sekali lagi ya, materi ini baru mukadimah, ini baru prolog 3 poin ini. Masih ada beberapa poin sebelum nanti kita menukik kepada pembahasan. Bagaimana kita betul-betul mendapatkan sebuah kenikmatan besar. Imam Qurtubi itu mengatakan kenikmatan orang mukmin itu ada 2. Mendapatkan pasangan yang qurrata ayun, lalu mendapatkan anak yang qurrata ayun. Itulah yang paling membahagiakan bagi seseorang dalam kehidupan. 2 di antara ini enggak ada. Maka konsekuensinya kebahagiaan itu sebagian besar akan terenggut. Bapak ibu mendapatkan pasangannya qurrata ayun, anak tidak qurrata ayun. Bapak ibunya sesak nafas setiap waktu memikirkan anak. Kita mendapatkan anak yang kita mendapatkan anak qurrata ayun, tapi pasangan kita tidak qurrata ayun, sesak dada kita juga. Makanya betul kata Imam Qurtubi, 2 yang betul-betul menggembirakan untuk orang mukmin sebelum berjumpa dengan Allah. Dapat pasangan yang qurrata ayun, dapat anak yang qurrata ayun. Nah, itu ternyata tidak segampang yang kita pikirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.